Anugrah dengan NIM 1716-030 akan mempresentasikan mengenai laporan PKL di PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation Center. Yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, profil perusahaan, yang kedua, fungsional manajemen perusahaan, yang ketiga, permasalahan dan penyelesaian, serta yang terakhir, kesimpulan dan saran. Mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan. Adapun nama perusahaan ini adalah PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation Center dengan jenis usaha dealer mobil, yaitu service, sales, dan juga spare part. Nama pemiliknya adalah PT Astra International Tbk, berlokasi di Jalan Laksdaya Sudarso, Pavling 24, Sunter, Tanjung Priuk, Kota Jakarta Utara. Adapun jam kerjanya antara lain Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore, dan juga hari Sabtu jam 7.30 pagi hingga 3 sore. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu fungsional manajemen perusahaan. Yang pertama adalah aspek produksi. Produksi menurut buku pengantar manajemen dari buku Erni Tisnawati Sule tahun 2016 adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan suatu produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin. Adapun aspek produksi di perusahaan ini adalah layanan jasa servis. Dengan rincian, produksinya antara lain adalah yang pertama, perawatan berkala, di mana perawatan berkala ini untuk perbaikan mobil dari 1.000 km dengan kelipatannya sampai 10.000 km dengan kelipatannya. Yang kedua, happy contract service, yaitu disediakan paket perawatan untuk pembeli unit baru sampai dengan 3 tahun hingga 1.000 km. Yang ketiga adalah booking service dan servis super cepat, di mana servis super cepat itu hanya 59 menit waktu pengerjaannya. Yang keempat, Daihatsu Mobile Service, yaitu konsumen tidak perlu datang ke bengkel, melainkan bengkel yang akan menyediakan paket perawatannya untuk datang ke rumah atau kantor customer. Yang kelima adalah part 24 jam atau gratis, di mana jika konsumen tidak mendapatkan part yang dibutuhkan selama 24 jam, maka lebih dari itu part akan digratiskan dari bengkel. Aspek produksi juga membahas mengenai alur produksi. Yang pertama adalah perjanjian atau booking service, di mana harus dilakukan H-3 sebelum datang ke bengkel. Yang kedua adalah penerimaan kendaraan oleh service advisor dan kemudian akan dibuat perintah kerja bengkelnya. Yang ketiga, proses pengerjaan kendaraan oleh mekanik. Yang keempat, monitoring oleh foreman atau kepala regu, di mana kepala regu akan mengawasi setiap jalannya perbaikan kendaraan oleh mekanik. Yang kelima, final check oleh foreman atau kepala regu, di mana sebelum diberikan kembali kepada customer akan dicek ulang, dilakukan pemeriksaan ulang yang terakhir sebelum diserahkan kembali. Yang keenam, penyerahan kendaraan juga administrasi pengerjaan servisnya ke kasir. Yang terakhir adalah follow up H+3 service dilakukan oleh Service Relation Officer.
Pembahasan fungsional manajemen perusahaan yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran tidak jauh-jauh dari segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah pembagian pasar yang semula heterogen menjadi homogen berdasarkan ciri atau kriteria tertentu. Adapun segmentasi dari Daihatsu ini adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, konsumen dengan kepentingan bisnis, cocok dengan Daihatsu Grand Max. Konsumen dengan kepentingan keluarga, cocok dengan Daihatsu Sigra, Xenia, Ayla, dan Luxio. Konsumen dengan kepentingan petualangan cocok dengan Daihatsu Terios, dan juga konsumen dengan kepentingan gaya hidup cocok dengan Daihatsu Sirion. Target dari PT Astra International Tbk Daihatsu ini adalah konsumen yang menginginkan unit kendaraan baru dengan harga terjangkau, dengan jaringan after sales service yang luas, dengan pangsa low commitment. Positioning dari PT Astra International Tbk Daihatsu ini adalah tersebar di 12 wilayah di DKI Jakarta. Membahas pemasaran tidak jauh-jauh dari promosi. Promosi dilakukan secara aktif dan juga pasif. Adapun promosi aktifnya dilakukan oleh salesman dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menjelaskan produk ke konsumen, metode canvassing, door to door, pameran atau event, dan juga konsumen yang datang langsung ke bengkel atau dealernya. Sedangkan promosi pasifnya dilakukan dengan cara daring atau internet melalui via website astradaihatsu.co.id, daihatsu.co.id, web aplikasi Daihatsu mobile app, dan juga Instagram @astradaihatsu. Sekian dari pemasaran, lanjut ke aspek keuangan. Keuangan menurut buku Pengantar Manajemen, Teori dan Kasus dari Dr. Sudaryono tahun 2017 adalah salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang perolehan dana, penggunaan dana, dan juga pembagian hasil operasi perusahaan. Dalam aspek keuangan, tentunya tidak jauh-jauh membahas tentang laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Adapun pembahasan mengenai laporan keuangannya sudah saya cantumkan di PPT presentasi dan juga laporan PKL-nya itu sendiri. Lanjut ke SDM. SDM menurut buku Kashmir Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2016 adalah proses pengelolaan manusia melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan, pemberian kompensasi, dan menjalin hubungan industrial sampai pemutusan hubungan kerja untuk peningkatan kesejahteraan stakeholder. Adapun karyawan dari PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation Center ini berjumlah 104 orang dengan rincian 66 orang laki-laki dan juga 38 orang perempuan. SDM juga membahas tahapan seleksi, yaitu yang pertama adalah registrasi via website, yang kedua seleksi administrasi, yang ketiga tes psikotes, yang keempat wawancara dengan HR atau HRD, selanjutnya wawancara dengan user atau BOD atau pimpinan. Jika lolos dalam tahap itu semua, yaitu selanjutnya ke tes kesehatan. Apabila lulus, langsung bisa tanda tangan kontrak dan menjadi bagian dari Daihatsu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah permasalahan dan penyelesaian. Yang pertama dari aspek produksi, dilihat dari dimensi kualitas jasa, yaitu yang pertama berwujud fasilitas ruang spare part yang kurang memadai atau kurang nyaman bagi sebagian pelanggan. Yang kedua dilihat dari keandalannya, yaitu gangguan pada sistem aplikasi PSS yang seringkali mengalami error atau kesalahan yang tidak penting. Untuk penyelesaiannya dari fasilitas ruang spare part ini bisa diselesaikan dengan cara melakukan renovasi di beberapa bagian yang perlu agar lebih memadai dan juga menjadi nyaman untuk bagi pelanggan. Yang kedua, penyelesaiannya bisa dipertimbangkan untuk melakukan aplikasi berdasarkan sistem artificial intelligence, di mana teknologi tersebut dapat memperbaiki error-error atau kesalahan yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa mengurangi untuk
biaya perbaikan untuk jangka waktu yang lebih lama. Permasalahan yang kedua dari aspek pemasaran, yaitu barang yang didistribusikan dari PT ADM atau Astra Daihatsu Motor mengalami kecacatan fisik, yaitu dalam hal ini adalah spare part atau suku cadangnya. Penyelesaiannya dapat berupa melakukan pengaduan atau komplain kepada PT ADM agar tidak terjadi kesalahan yang lebih lanjut dan juga menjadi bahan evaluasi untuk PT ADM itu tersebut. Permasalahan aspek pemasaran yang kedua adalah kurangnya pengalaman salesman menjadikan tidak totalitasnya dalam melakukan promosi. Dalam hal ini perlu dilakukan training salesman mengenai product knowledge agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya, dan juga tentunya akan membuat salesman lebih lancar dalam menjelaskan produknya kepada customer. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga dari aspek keuangan, yaitu perusahaan belum melakukan analisis profitabilitas dan juga pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual, yaitu penjelasannya dapat berupa dengan penggunaan sistem keuangan berdasarkan aplikasi, yaitu aplikasi Mayop dan Zahir Accounting agar lebih tertata dan juga dapat berbasis teknologi. Permasalahan yang terakhir dari aspek SDM yaitu berupa permasalahan kedisiplinan jam kerja karyawan dan juga double job desk antar karyawan yang menyebabkan kurangnya fokus karyawan terhadap suatu pekerjaan. Penyelesaiannya dapat berupa pemberlakuan sistem punishment serta reward agar karyawan tetap termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan lebih lanjut dan juga dapat memotivasi untuk selalu taat pada peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Penyelesaiannya dari permasalahan double job desk ini adalah perusahaan perlu untuk melakukan pembenahan job desk struktur organisasinya agar karyawan terfokus untuk melakukan hanya suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dilihat dari aspek keuangan, yaitu pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual dan belum tersistem oleh komputer by database belum melakukan tersebut. Dan juga kesimpulan yang kedua dari aspek pemasaran ini, perusahaan ini melakukan promosinya dengan dua cara, yaitu aktif dan pasif. Aktif dilakukan oleh salesman dengan cara berbagai metode, yaitu canvassing, door to door, pameran atau event, dan customer mendatangi langsung ke dealer. Sedangkan promosi pasifnya dilakukan dengan cara daring atau internet melalui berbagai websitenya, antara lain website astradaihatsu.co.id, daihatsu.co.id, aplikasi Daihatsu mobile app, dan Instagram @astradaihatsunter. Sedangkan yang terakhir adalah sarannya dilihat dari aspek produksi untuk mengatasi permasalahan pada sistem aplikasi PSS yang seringkali mengalami gangguan, bisa dilakukan dengan cara pemberlakuan sistem artificial intelligence, di mana sistem tersebut dapat memperbaiki error-error yang terdapat pada sistemnya dan juga tentunya akan mengurangi biaya perbaikan untuk jangka waktu yang lebih lama. Dan juga sarannya dilihat dari aspek SDM, yaitu untuk mengatasi permasalahan kedisiplinan jam kerja karyawan dapat diberlakukan sistem punishment dan reward, dan juga untuk salesman atau karyawan yang lain perlu sering-sering dilakukan training kompetensi, training soft skill, dan juga training salesman agar kemampuan seluruh SDM-nya merata dan juga tentunya dapat meningkatkan kualitas SDM dari perusahaan PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation Center ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.